Informasi lainnya, Saudara, kasus pembunuhan sadis terjadi di Waikanan, Lampung. Satu keluarga terdiri dari 3 orang dewasa dan 1 anak ditemukan terkubur dalam sebuah septic tank di belakang rumah. Sementara jasad 1 anggota keluarga lainnya ini dikubur di perkebunan dengan kondisi mengenaskan. Siapa yang bertanggung jawab atas serangkaian peristiwa mengerikan itu? Saksikan berkas Buser, Warisan Berlumur Darah. Masalah utang piutang dan warisan. Dia dengan cekcok, dia ke belakang sebentar ke dapur mengambil kampak. Siang itu, warga desa Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung, berbondong-bondong datang ke rumah Zainuddin, tetangga mereka. Ada sebuah berita yang mengguncangkan warga. 4 jenazah tertanam dalam septic tank di belakang rumah Zainuddin. Kasus ini terbongkar setelah warga desa curiga. Sebagian besar penghuni rumah, termasuk diantaranya Zainuddin, sekitar setahun lamanya menghilang. Dan 1 anak tirinya Zainuddin, Juanda, yang baru saja kembali merantau Februari lalu, juga tidak tentu rimbanya. Pada bulan Februari, si Juanda, adik tiri daripada pelaku, hilang. Nah, kita pertanyakan juga, kemana si Juanda? Dia menyatakan bahwa Juanda pergi melarikan uang sebanyak 20 juta lebih. Keterangan Erwin berbelit-belit hingga membuat curiga sang kepala desa. Juanda dipijak atau dipukul? Langsung dia jawab, dipukul. Siapa yang mukul? Bapak. Kuburannya di mana? Langsung ditunjuk. Malam itu langsung saya berangkat bersama sekretaris kampung menuju ke makam. Dengan itulah saya pastikan bahwa makam itu benar, saya gali. Benar, berisi kerangka manusia. Saya telepon koordinasi dengan Kanit, Polsek Negara Batin, langsung saya sampaikan, A1 Juanda dibunuh. Lewat pengakuan D, anak kandung Erwin, polisi pun mengejar Erwin. Di daerah Tanjung Bintang didapatlah DPO ataupun tersangka utama orang tua dari D inisial D ini, saudara E di Tanjung Bintang. Kemudian dari hasil integrasi didapat pengakuan bahwa yang bersangkutan juga telah menghabisi ataupun membunuh kakak kandung dan keponakannya. Dari mulut Erwin inilah terungkap kekejian yang membunuh 5 anggota keluarganya yang salah satunya dibantu sang anak dan memasukkan 4 diantaranya ke dalam septic tank pada bulan Oktober 2021. Polisi bersama tim Inafis Polres dan Polda Lampung pun bergerak ke rumah Zainuddin. Tim membongkar septic tank yang sengaja dicor tersangka Erwin agar bau jenazah korban tak menguar-keluar. Berdebar, semua mata menunggu proses pengangkatan jenazah. Kondisi jenazah memang sudah tak berbentuk, hanya tulang belulang saja yang ditemukan. Karena pembunuhan terhadap korban sudah berlangsung Oktober 2021. Atau jujur, rotan. Gimana Pak? Taruh mana? Oke. 4 jenazah yang secara tak berperikmanusiaan dipendam dalam septic tank oleh tersangka Erwin adalah Zainuddin, ayah kandung Erwin, Siti Romlah, ibu tiri Erwin, Wawan Wahyudin, kakak kandung Erwin, dan keponakan Erwin, Zahra, yang masih berusia 6 tahun. Depan langkahnya apa Dan dengan tulang-tulangnya Dan? Untuk besok mungkin di Rumah Sakit Bayangkara dilakukan otopsi. Nah, setelah itu kita koordinasi dengan kejaksaan, berkasnya segera ditahap 1. Buat kepentingan identifikasi dan pengungkapan kasus pembunuhan sadis ini, jasad korban dievakuasi ke rumah sakit. Polisi tancap gas untuk menyelesaikan kasus pembunuhan ini. Selang sehari evakuasi 4 korban dari septic tank, tim forensik Polda Lampung dan tim reskrim Polres Waikanan langsung mendatangi lokasi pekuburan Juanda yang dihabisi nyawanya belakangan Februari 2022. Sabar ya. Adukan, itu ikan itu putih lain, yang asli, yang campuran ini. Terletak di perkebunan sepi, masih di desa yang sama, Desa Margajaya, upaya pembongkaran makam dadakan ini juga disaksikan sebagian warga desa. Belum lama dipacul, nampak sesuatu terekspos. Tak
lama bagian tubuh korban pun mulai nampak. Dan ya ampun, kondisinya sangat miris, masih terlilit tali tambang. Polisi agak kewalahan dengan antusiasme warga. Sungguh pemandangan yang amat memilukan. Juanda, adik tiri tersangka Erwin yang pulang ke rumah Februari lalu setelah merantau, sempat menanyakan kabar ayah ibu dan saudaranya pada tersangka Erwin. Khawatir kejahatannya membunuh terbongkar, Juanda pun dihabisi Erwin saat tidur dengan besi panjang dan diikat dengan tali tambang, dibantu anaknya D. Mengapa Erwin begitu sadis membantai seluruh keluarga besarnya? Permasalahannya, saya ingat itu cuma ini. Masalah menguasai harta warisan. Apa sih Pak bentuk harta warisannya? Tanahnya banyak, kebunnya karet juga banyak. Utangnya banyak yang terjadi. Untuk siapa sih Erwin? Masalah utang, kabarnya itu dulu rentenir itu. Nanti di rentenir. Oh, ngambil rentenir. Jadi informasinya rumah ini sudah kena sita. Disita orang yang punya utang itu, yang utangin. Untuk memastikan kronologi kasus pembunuhan ini, polisi melakukan rekonstruksi. Begini rupanya kisah tragis ini. Ini berawal dari cekcok, masalah utang piutang dan warisan. Dia dengan cekcok, dia ke belakang sebentar ke dapur mengambil kampak, kemudian menghabisi saudara Wawan sebanyak 2 kali pukulan. Nah, pada saat kejadian itu, saudara Zainuddin dan Siti Romlah juga ikut terbangun karena kejadian itu. Setelah menghabisi saudara Wawan dengan memukul kepala Zainuddin sebanyak 2 kali juga. Dari rekonstruksi juga nampak bagaimana Siti Romlah, ibu tirinya, dan sang keponakan Zahra menemui ajal dengan kebingisan Erwin. Erwin juga memeragakan bagaimana ia dengan sadis mencemplungkan keempat korban ke dalam septic tank. Masyarakat yang emosi menyaksikan jalannya reka ulang kerap menyoraki bahkan mencemooh tersangka. Mas. Kejahatan Erwin dan anaknya D diganjar pasal pembunuhan berencana. Untuk sementara kita pasal 338, kemudian kita juntukan juga ya 340, kemudian untuk tersangka Diki Wahyudi kita gunakan 55 juga ya. 556. Semoga kejahatan super sadis ini dibalas dengan hukuman maksimal yang memenuhi rasa keadilan bagi para korban.